saya Dian Gunawan SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini saya ditemani oleh Saya Nunung Sarifa SPD, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Subang. Oke, Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Pak Dia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Oke, hari ini kita adakan acara percakapan praobservasi ya Bu ya. Ya Pak. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita kali ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah tentang kaitan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Bagaimana Bu? Terima kasih Pak Dian sudah bersedia melaksanakan kegiatan praobservasi. Betul sekali ya Pak, tujuannya tadi supaya saya lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi ketika dilakukan supervisi akademik. Ya Pak, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berkait dengan kegiatan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak diharapkan mampu mengemukakan apa itu kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan sekarang dengan zaman dulu berbeda ya Pak. Nah, anak-anak nanti mampu mengumpulkan apa itu kebutuhan sesuai dengan daya nalarnya ataupun kemampuan masing-masing siswa. Kemudian tujuannya kedua adalah saya ingin mengetahui atau dapat menjelaskan kepada siswa apa sih penyebab kebutuhan itu tidak sama atau tidak terbatas gitu. Apa yang menyebabkan demikian? Nanti anak-anak akan saya explore gitu bagaimana penyebab kebutuhan itu tidak sama ya. Dan tujuan yang ketiga adalah setelah melihat video nanti anak-anak akan mengetahui macam-macam kebutuhan mulai dari intensitasnya, kemudian faktor penyebabnya sampai dengan latar belakang kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah siswa ketika melakukan pembelajaran, tujuan yang keempat itu adalah menjelaskan faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Mungkin itu Bapak tujuan yang akan saya capai dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti ketika disupervisi. Demikian Bapak. Oke, siap. Selanjutnya bagaimana area pengembangan yang Ibu ingin capai dalam melakukan observasi kali ini? Untuk pembelajaran kali ini, area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama tentu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Siap. Yang berkaitan dengan prosesnya, kemudian kontennya, sampai kepada produknya. Jadi diharapkan anak-anak menjadi lebih aktif, kemudian juga dengan kompetensi sosial emosionalnya Pak. Nanti anak-anak ketika belajar diharapkan dengan sangat menyenangkan, kemudian belajar mengeksplor kemampuannya baik dari sisi keterampilannya sampai kepada kognitifnya. Yang sudah saya sampaikan tadi tujuannya mungkin mudah-mudahan bisa tercapai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini sesuai dengan minat dan bakat siswa itu Pak. Demikian. Oke, siap. Nah, beginilah Bu, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin halnya seperti dari segi strategi, model, apapun metode pembelajaran. Kalau strategi dan model mungkin dari awal saya ingin pengennya saintifik ya Pak sama Siap. yang PJBL itu karena anak-anak nanti diberikan materi kemudian dibuatkan latihan berupa LKPD sehingga anak-anak bisa mengeksplor materi yang akan saya sampaikan melalui video. Siap.
Itu aja mungkin Bapak. Oke, selanjutnya media yang Ibu apa, gunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut apa saja? Medianya yang pertama yang akan saya gunakan ketika dalam proses pembelajaran ya, yang pertama dan tentu saja buku paket. Kemudian yang kedua adalah modul ajar, pelajaran IPS yang saya ampu, kemudian video YouTube berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, kemudian gambar yang sudah saya siapkan yang terkait dengan kebutuhan manusia, kemudian ada laptop, ada proyektor, dan tentu saja ada LKPD. Demikian Bapak yang rancangan yang saya persiapkan berkaitan dengan media dan alat pembelajaran. Oke, selanjutnya pertanyaannya, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalkan hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Insya Allah untuk berkaitan dengan kegiatan pembelajarannya saya akan melakukannya di hari Selasa Pak, di kelas 7B jam ke-1/2, berarti sekitar jam 7.40 setelah pembiasaan sampai dengan jam 9. Oke, Ya, itu saja mungkin Bapak siap, rencana siap, ke depan. siap. Oke, berarti nanti hari apa sih? Selasa saya akan melakukan supervisi, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh PP ya, ketika melakukan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Dari percakapan yang kita lakukan sekarang Bapak berkaitan dengan praobservasi, mungkin saya menjadi lebih pede dan siap ya Pak, apa yang akan saya rancangkan dalam proses pembelajaran nanti ketika Bapak menjadi seorang supervisi ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin nanti kedepannya lebih siap lagi, lebih semangat lagi, mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan yang diharapkan. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran nanti yang kita rencanakan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Siap, berdiri.
memberi salam. Duduk yang rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali. Bagaimana keadaannya? Sehat? Anak-anakku, kita bertemu kembali di pelajaran itu ya, pelajaran IPS. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, biasa itu akan mengabsen dulu, ya. Hari ini sepertinya kalian luar biasa bersemangat ya. Ya, Bu. Nah, Ibu absen dulu. Hari ini Alena hadir. Hadir, Bu. Hadir, oke. Alika, Amelia, Aroyan, Artika Putri, Aulia, Bintang, Dava, Deswita, Dwi, Egi, Patra, Gilang Pratama. Oh, Gilang masih belum hadir ya. Ya, Pak, Bu. Kita doakan mudah-mudahan Gilang semangat lagi untuk masuk ke Harmoni, Keisha, Kim Kim, Live, M Rifki, Marta, Nur Cahya, Mira, Mirza, Muhammad Andika, Hadir. Nicholas, hadir. Kemudian Nindya, Aramita, Putri Nisa, Rizkia, Sabili, Satria Guntur, Satria Sulaiman, Hadir. Siva, Syakira, Sidat, Hadir. Tian, Tirta, Viola, Bula. Makanya ada murid baru ya? Iya. Mana murid baru? Siapa namanya? Kanaya. Kanaya pindah dari mana? Dari Purwakarta. Ya. Selamat datang di kelas 7 B. Sudah pada kenal belum? Sudah ada belum? Kenalan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke, terima kasih sudah hadir semua kecuali Muhammad Gilang mah dari awal sudah sering tidak hadir ya. Mudah-mudahan lebih semangat lagi. Oke, hari ini kita belajar tentang apa ya, kebutuhan. Kita mulai pembelajarannya untuk materi IPS ya. Oke. Tadi cek dulu. Oke. Nah, kita akan belajar tentang IPS di kelas 7 ya. Nah, coba kalian perhatikan sambil buka buku modulnya tentang kebutuhan. Sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan. Coba di buku modul ada di halaman 51. Buku paketnya juga tolong dibuka ya. Buku paket sama buku modul. Ya, kita lihat di buku paket.
paketnya semuanya dibuka. Ya, oke, buku paket silahkan sama buku modulnya dibuka. Ya, kita mulai saja materi kita kali ini. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini mungkin yang beragama Islam kalian pahami. Ini berarti diambil dari ayat Al-Quran. Ya, oke. Dari pengertian yang sudah kita pahami bersama bahwa setiap manusia itu ada kebutuhan. Ternyata Al-Quran juga sudah menuliskan surat Allah dalam Al-Qurannya, ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Siapa yang mau baca Al-Quran ini? Ada yang bisa? Ayo dong, ibu yakin anak kelas 7 pinter-pinter. Ibu siapa? Yuk acungkan tangannya. Siapa? Royan. Ayo dong Royan. Royan, ayo dong. Ayo dong, silakan ke depan. Royan nyonya. So, ini aku dulu ya biar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونفس مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Terima kasih Royan. Apa yang dibacakan oleh Royan tadi, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi walanabluwannakum bisayyin minal khauf wal zu'i wan nafsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiri sabirin, yang artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita berbicara tentang rasa takut, mengalami tidak kita? Mengalami. Misalkan takut tidak terpenuhi uang jajannya, benar nggak? Takut tidak terbeli apa, buku mungkin, tidak terbeli sepatu mungkin. Jadi ada rasa ketakutan dalam diri manusia. Kemudian kelaparan, ada tidak yang mengalaminya? Ada. Apa itu kelaparan? Kekurangan makanan. Mungkin ada di belahan bumi yang lain. Kalau di sini alhamdulillah ya. Kemudian kekurangan harta. Ada tidak? Ada. Orang-orang yang merasa tidak berkecukupan, ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka kekurangan. Kemudian jiwa, mohon maaf, ada yang ditinggal ayah mungkin, ada yang ditinggal ibu, ya, itu kita diuji dengan diambilnya orang-orang yang kita sayangi. Sama katanya Allah berfirman, Allah akan menguji dengan kekurangan buah-buahan. Ya, buah-buahan yang kita sukai kan tidak semuanya ada. Ya, itu menguji kita.
apakah kita mampu bersabar atau tidak. Tapi kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ada kaitannya tidak dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Ada. Ternyata bahwa manusia itu ada kebutuhan. Kebutuhan manusia yang begitu banyak dan bermacam-macam. Ya, nah ini berarti kita harus apa? Harus selalu bersyukur dan bersabar. Ya, nah kita lanjut lagi dengan yang berikutnya. Nah, tema yang akan kita bahas di sini adalah tema pertama. Mungkin kalian masih ingat ya, keluarga adalah awal dari kehidupan. Ingat nggak? Kali ketemu, ada yang punya saudaranya 6, ada yang 3, ya, punya uangnya 2, ada bahkan anaknya cuma 1. Nah, tetapi materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, kebutuhan hidup manusia itu akan luar biasa bermacam-macam. Tidak hanya sekedar makan dan minum. Ada lagi kebutuhan yang lain. Apa yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini? Memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Siapa sih kita? Apa kebutuhan kita sebagai anak SMP? Sama enggak dengan anak SD? Tidak sama. Anak SD butuhnya apa? Uang jajan doang mungkin ya. Kalau anak SMP butuhnya apa lagi sekarang selain uang jajan? Membeli modul. Yang depan kamu apa itu? Ini itu tuh handphone. Dulu kalau handphone waktu SD mungkin sekedar bisa aja ya. Kalau sekarang jadi kebutuhan. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajaran. Apa ya tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada materi kali ini? Yang pertama, buku paket yang kalian pegang harus dibaca. Ada materi di sana, selain buku paket juga ada modul. Peserta didik dapat mengemukakan apa sih itu kebutuhan dengan tepat. Ya, ada kebutuhan, ada keinginan. Apa itu kebutuhan? Ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas dan dengan benar. Ada yang tahu kenapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Ayo. Karena apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya, boleh berpendapat. Kenapa kebutuhan manusia tidak terbatas ini? Karena manusia selalu merasa tidak apa? Tidak cukup, tidak puas. Selalu akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang baru seiring dengan perkembangan zaman. Dulu waktu ibu SMP nggak butuh HP. Kenapa coba? Belum zamannya, belum ada HP. Ya, kalau kamu sekarang kenapa butuh HP? Karena memang sudah zamannya dan menjadi tuntutan. Dulu ibu kalau mau berkirim kabar menggunakan surat, ditulis, dikirim lewat apa? Pos, ditempel perangko. Nunggu suratnya nyampe seminggu, nunggu balasannya seminggu. Jadi totalnya berapa? 2 minggu. Baru tahu kabar saudara ibu, kabar teman ibu, ya kan? Kalau kalian sekarang untuk berkomunikasi dengan teman, dengan saudara pakai apa? Butuh waktu berapa lama? 2 detik. 2 detik udah dapat balasan, ya kan? Apalagi ya bestingnya online terus, langsung nyangkut, langsung balas. Kadang-kadang nggak usah pakai kata-kata ya, pakai apa? Pakai P, pakai emoji, ya kan? Kalau kamu lagi bahagia, emosinya apa? Senyum, banyak bunga-bunga, gitu ya. Pasti reactionnya bunga-bunga.
Tapi kalau lagi sedih emosinya apa? Menangis. Ya. Menangis sambil tertawa bisa? Ya, nah itu. Jadi kenapa sih kebutuhan kita tidak terbatas? Karena zamannya selalu berubah. Selalu akan ada kebutuhan-kebutuhan yang seiring perkembangan zaman. Ya. Berikutnya, nanti kita melihat tayangan video. Kamu perhatikan baik-baik ya nanti videonya. Kemudian nanti kalian dapat mendeskripsikan jenis kebutuhan yang bermacam-macam itu apa aja sambil dibuka buku catatannya. Ketika videonya ditayangkan, kalian catat apa yang ada di dalam video itu. Dan kalian nanti diskusi, ya, sehingga kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dengan benar. Ya, kita lanjut ya. Nah, nih pertanyaan pematik yang bisa jawab nanti dapat nilai dari Ibu. Sebagai seorang pelajar, kebutuhan apa yang paling penting? Ya, harmoni dulu. Terus Tian, apa harmoni? Sebagai seorang pelajar punya modul, handphone, buku, kertas, alat-alat tulis, dan lain-lain. Oh, ada 5 cina kebutuhan yang paling penting bagi pelajar. Tadi ada buku modul, ada handphone, ada buku catatan, alat tulis, sama tas. Kalau Tian apa Tian? Dasi, mempunyai baju, mempunyai seragam, mempunyai sepatu, kaos kaki. Udah alat tulis. Berarti Tian mah berkaitan dengan kebutuhan yang sifatnya seragamnya. Ada topi, ada dasi, ada baju, ada sepatu, ada kaos kaki. Nah ternyata kalian sudah hebat banget nih, sudah paham apa kebutuhan yang paling pokok dari seorang pelajar. Ya. Pertanyaan kedua, tadi Tian dengan harmoni. Nah, sekarang sebagai seorang pelajar, keinginan apa sih yang paling diinginkan? Nah, pertama Deswita, kedua Surya. Apa Deswita? Handphone dan modul. Nah, itu keinginan atau kebutuhan? Kalau Cahya, Surya Wai, itu tanya. Cahya apa Cahya? Kalau keinginannya? Oh, ilmu yang berlimpah. Ada lagi? Boleh apa Bintang? Mendapatkan kenyamanan sekolah. Oh, dapat nyaman di sekolah. Kayak gimana tuh kalau yang nyaman di sekolah? Iya. Lingkungannya Bersih, temannya yang baik. temannya yang baik. Ah, iya. Oke, keren banget ya. Dapat ilmu yang banyak, kemudian tadi tempatnya nyaman, kemudian bestinya teman-temannya juga oke, nyaman ya. Oke, keren. Ada lagi? Apa? Punya cita-cita. Cita-citanya apa? Menjadi orang. Jadi pelayanan. Kalau dalam film apa Sailor Moon? Pelayar. Atau kalau keinginan yang lain masih ada? Ada lagi nggak? Kalau ibu misalkan pengen jalan-jalan ke luar negeri, nah boleh nggak? Boleh. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan itu sifatnya yang wajib dipenuhi. Ya, kalau tidak dipenuhi pasti akan ada dampaknya. Jadi kata Pak Tian, kebutuhan pelajar seragam, baju. Coba kalau kalian ke sekolah tidak pakai seragam, tapi pakainya baju tidur, gimana? Ditegur nggak? Ditegur. Berarti kebutuhan bukan itu baju seragam. Iya. Beda dengan tadi ibu bilang atau Bintang pengen punya teman yang baik, cenah.
Sebetulnya itu relatif ya, ya kan? Atau mungkin kalian, saya mah kalau di SMP teh pengen punya sepatu yang kayak artis misalnya, harganya yang mahal, boleh aja. Tapi itu mah sifatnya keinginan. Kalau keinginan beda dengan kebutuhan. Kalau keinginan mah terpenuhi, bersyukur, tidak terpenuhi juga tidak akan berpengaruh. Namanya juga keinginan. Boleh kan punya keinginan? Siapa tahu nanti ke depan kita bisa, ya. Nah itu. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, kita lanjut. Nah, di sini nanti kalian lihat video. Perhatikan, siapkan buku tulisnya, buku catatannya, dan oke, siap-siap ya. Perhatikan, mulai lihat ya. Nih, nanti ada pertanyaan, kalian nanti jawab. Yang bisa acungkan tangan. Nah, silakan kalian perhatikan. Oke. Kita pasti pernah mengalami hal saat melakukan aktivitas kita merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum bisa kita penuhi. Mau makan makanan yang enak, mata kantuk ingin tidur, ingin tas baru, baju baru, motor baru, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri. Banyak sekali yang keinginannya. Kenapa ya kebutuhan kita sangat banyak, sementara kita tidak punya cukup uang untuk memenuhinya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada pertanyaan tadi. Apa sih perbedaan keinginan dengan kebutuhan? Ayo, siapa yang mau jawab? Boleh? Kesha. Kalau keinginan itu sesuatu yang tidak harus dipenuhi. Ya. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus kita penuhi. Oke, keren. Beri tepuk tangan. Kebutuhan dengan keinginan serupa tapi berbeda. Kalau keinginan itu nggak mesti terpenuhi ya, tapi kalau ada boleh. Kalau kebutuhan sifatnya wajib dipenuhi, karena kalau tidak terpenuhi akan berdampak pada kelangsungan hidup. Ya, kita lanjut lagi. Nah, Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan ini berlangsung selama manusia hidup. Jumlah dan ragam kebutuhan sangat tergantung pada perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama, dan adat istiadat. Jadi, pengertian kebutuhan itu sendiri adalah Nah, tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan apa saja tadi? Ayo, tadi ada apa namanya, penghasilan, kemudian teknologi, ya, kemajuan zaman, ya kan? Kemudian lagi jenis kelamin dan lain-lain ya. Coba kita lanjut.
Suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Yang pertama, berdasarkan intensitas atau tingkatannya. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibedakan lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok karena kebutuhan ini harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap. Kenapa disebut sebagai kebutuhan pelengkap? Karena kebutuhan sekunder tidak mutlak harus dipenuhi. Contohnya adalah perabot rumah tangga seperti kulkas, TV, kendaraan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk bermewah-mewahan. Contohnya adalah AC, mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ya, tadi menurut intensitasnya kebutuhan itu dibagi menjadi berapa? Apa saja? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, dari pertanyaan ini, kebutuhan mana yang paling penting untuk dipenuhi? Kenapa? Betul, merupakan kebutuhan yang pokok betul untuk melanjutkan kehidupan. Kebayang kalau tidak makan, tidak minum, nanti ujung-ujungnya apa? Sakit sampai meninggal. Ya. Dan kita lanjut kembali. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani disebut sebagai kebutuhan lahiriah atau kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, rumah, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani disebut juga sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan dan perasaan manusia. Contohnya antara lain beribadah, rekreasi, dan mendapat kasih sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Untuk manusia dan akan bersama kebutuhan individu disebut sebagai kebutuhan perseorangan, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang per orang. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Kedua adalah kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama atau bisa disebut sebagai kepentingan umum. Contohnya adalah jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan, terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga. Apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerugian, kecelakaan, atau musibah yang tidak dapat dihindari. Contohnya, ketika kita kelaparan membutuhkan makanan, seorang yang sedang kehausan minum, dan seorang yang akan berpergian membutuhkan kendaraan. Yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang yaitu kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Kebutuhan ini bermanfaat untuk kebahagiaan dan kemakmuran pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kebutuhan payung saat musim hujan dan biaya pendidikan untuk keperluan di masa yang akan datang.
Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana kebutuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Nah, jadi setelah kalian melihat tayangan video tadi berdasarkan jenisnya kebutuhan itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Apa saja? Kemudian menurut sifatnya ada kebutuhan apa aja tadi Cile? Kebutuhan rohani, kebutuhan menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau kebutuhan jasmani apa contohnya? Makan, minum, olahraga, itu semua kebutuhan jasmani. Kalau rohani? Beribadah, apalagi? Kasih sayang. Pentingnya dapat kasih sayang. Uangnya banyak, hartanya banyak, tapi nggak punya kasih sayang. Hidup rasanya apa? Hampa. Kayak nggak ada artinya. Nah, ternyata manusia butuh kasih sayang. Ya. Kemudian berdasarkan waktunya tadi ada kebutuhan saat ini, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan saat ini apa misalkan kalau lagi panas kita butuhnya apa tuh? Kipas. Selain kipas apa lagi? Selain itu apa? Dingin. Atau minuman yang dingin? Dingin. Nah itu. Kalau yang akan datang kebutuhannya apa contohnya? Payung. Kalau pas musim jas hujan. Ada lagi mungkin biaya kita punya tabungan. Itu juga termasuk kebutuhan yang akan datang. Ya. Kemudian yang menurut subjeknya tadi ada apa aja sih terakhir itu? Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan bersama. Kebutuhan individu, contohnya anak laki-laki dengan anak perempuan. Sama atau beda kebutuhannya? Beda. Anak perempuan mah nggak butuh celana untuk ke sekolah, celana panjang butuhnya. Laki-laki juga sama, nggak butuh kerudung. Ya, Nicholas. Yang butuh kerudung adalah anak perempuan. Nah, berarti itu kebutuhan berdasarkan individu. Kalau kebutuhan berdasarkan kelompok, apa tadi contohnya? Yang kita tempati apa? Sekolah. Sekolah itu kebutuhan pribadi atau kelompok? Karena yang sekolah di sini banyak. Ini kebutuhan kelompok. Apalagi kebutuhan rumah sakit. Oke, jadi udah keren banget. Kalian sudah paham berdasarkan intensitasnya atau jenisnya, berdasarkan sifatnya. Itu adalah bagian dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan membagi tugas berdasarkan kelompoknya. Sebelum ke sini, tadi ada kelompok yang sudah dibagi. Nah, ya. Belum apa? Ada? Oke. Silakan dikerjakan yang dua kelompok lagi tugasnya di LKPD ya. Oke, siap. Kalian tinggal menulis
dan tempelkan gambarnya. Ini kelompok 3 dan 4 mana? 4 dan 5? 4. Ambil. Tinggal diisi. Isinya bagaimana? Diklik, soalnya ada edit, ada di sana edit? Ada edit? Oh iya, stop tugasnya. Nah, sudah bisa diisi ya? Diisi itu lihat dibaca di bukunya dan diisi ya. Apa tugasnya tadi di situ? Tugasnya ada apa aja tuh kebutuhan itu? Ada menurut subjeknya dan menurut apa ya di sana? Udah nanti ditempel ya. Mana nih yang bagian mana gitu. Mana yang seminder ya? Ini kan nanti yang itu disiapkan ya. Ini gimana, Bu? Iya, sok udah. Ayo, tadi berdasarkan intensitasnya kebutuhannya ada 3 apa aja tadi? Primer, sekunder, tersier. Yuk. Nanti kalau yang di Canva boleh masuk ke Google Classroom. Ya. Nah, udah sampai mana ini? Yang pakai LKPD? Oke, tinggal ditempelin ya gambarnya ya. Oh iya, di bawahnya aja boleh. Pakai lembar terpisah juga boleh. Ya, tempel di bawahnya aja. Misalkan yang primer, mana kebutuhan primer? Gambarnya yang mana? Nih, sok tempel. Nah, gitu. Ya, sip. Gak apa-apa ditumpuk-tumpuk juga gak apa-apa. Ya, ayo. Waktunya tinggal sebentar lagi. Ya. Nanti ada perwakilan ya yang presentasi. Berarti kelompok Andika sama Viola berdua ya. Satu tunjukin gambar, yang satu menerangkan. Ya. Kalau kelompoknya Niko ya bisa sendiri atau berdua juga boleh. Ya. Nah, kalau yang 3 ini masukkan ke Google Classroom. Nanti ibu ditampilkan kampanye di monitor. Ya. Oke, cepetan lapsnya. Tinggal 5 menit lagi. Ayo. Ini masih Bisa pakai cerita? Bisa? Oke, keren. Bisa bisa? Ayo, inti-intinya aja. Ini yang mana, Bu?
rekreasi setelah bekerja. Nah, terus tulis. Gimana? Ini apa sih doang? Oke. Udah nyampe mana nih kelompoknya? Iya, Baru sampai bawah. ayo. Mungkin boleh ada lab. Tadi mana ada? Kalau yang menangin kayak gini. Boleh, contohnya tadi kebutuhan kita contohnya apa? Makanan, minuman, ya. Satu lagi. Oke. Sama sepi ibu. Sama iya. Bisa gini. Oke, keren. Cepetan. Udah selesai? Ibu udah. Ya. Selesai. Finish. Dari kelas. Boleh. Yang ada kesulitan boleh di WhatsApp, boleh di kelas. Ya. Berapa kelompok yang sudah? Oke, sabar ya, tunggu sebentar lagi temannya. Ada yang masih belum selesai. Nanti sudah dikirim ke terus kirim ke kelas.
enggak coba ada yang kecil. Bisa aja. Ya. Ya. Berapa ya? Kirim ke kelas. Iya, satu aja ya, satu kelompok satu. Udah disimpan belum, Teh? Oh, disimpan dulu. Coba dicek dulu ya. Kita di KPI sih. KPI itu ada di mana ya? Ada KPI itu ada di mana? Gak tahu yang mana dia bawa. Oh iya. Yang bulan nggak serahkan sama dia. Iya, iya. Pada masa yang akan datang. Tapi tenang. Lawan itu aja. Oke, sabar ya. Yang pakai LKP udah beres semua ya? Ada lagi nggak? Nanti ibu ditampilkan. Kalau salah itu Bisa? Udah? Dikirimkan? Sambil nunggu teman kalian, boleh ya kita tampilkan dulu dari kelompok 4 dan kelompok 5. Nah,
Ya. Siapa yang mau tampil dulu? Kelompok 4 atau kelompok 5 dulu? Boleh, kelompok 5. Ya. Beri tepuk tangan dong. Kelompok 5 teh ada Viola, Andika, Putri Nisa ya. Perwakilannya Andika dengan Viola. Silakan di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari karya saya. Ini dari diskusi ya. Materi tentang kebutuhan. Boleh. Dari menurut kegiatan mulai Yang dari keras primer, ya, kedengaran nggak? Yang keras. mulai dari primer, beras, susu, rentong, teh jeruk, gula, kopi, mie indomie, kecap dan saus, bluebell, Coba sebutkan dulu jenis kebutuhannya apa. Jangan langsung contohnya. Bisa ya. Kebutuhan itu menurut intensitasnya apa saja, Viola? Di situ. Sebutkan saja. Ada apa aja? Coba tadi. Ada kebutuhan apa? Iya. Terus sama ya coba temannya. ada kebutuhan primer, tersier, jasmani, rohani. Intensitasnya dulu, Viola. Dikat aja, dikat dulu. Ayo di depannya ada judulnya. Dikat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerjaan kami. Kebutuhan Malaysia menurut tingkatnya primer, beras, susu rentong, teh jeruk, gula, kopi, mie indomie, dan lain-lain. Tersier, rumah mewah, perhiasan mobil mewah. Sekunder, mesin cuci, kulkas, laptop, salon, TV, handphone, tablet. Dan menurut sifatnya jasmani, nilai atau obat, dan makanan. Rohani, rekreasi setelah bekerja terus menerus atau kegiatan rohani rutin untuk meningkatkan keimanan menurut waktunya penggunaannya. Kebutuhan Stop aja dulu, Kak dulu. Perwakilan kelompok 5 saya kebutuhan manusia bagi rumah mewah, perhiasan, sifatnya menjadi
tentunya menurut yang bersangkutan. Nah, sekarang kalau Tuhan maka mendapat handphone menurut subjeknya individu makanan bagi yang lapar, obat bagi yang sakit, mobil bagi sopir taksi pembangunan rumah ibadah untuk masyarakat suatu daerah, perbaikan jalur besar. Gambarnya tunjuk Pak. Nah, itu gambarnya. Ini gambarnya. Ya sudah tutup aja, sudah selesai. Sudah tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari kelompok 5 perwakilannya meskipun malu-malu, ya harusnya kalau ke depan nggak usah malu, harus semangat ya, suaranya yang kencang. Sekarang perwakilan dari kelompok 4 boleh, silakan. Ada 2 orang maju ke depan. Baik, dan nggak apa-apa ini ada. Yang keras suaranya ya. Semangat ya. Kelihatan ya? Dikit lagi. Nanti ibu yang geser ya, Alena ya, menerangkan. Ini hasil dari kerja kelompok dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 3 tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dari 3 yaitu adalah primer adalah kebutuhan pokok seperti makanan, pangan, baju, dan lain-lain. Langsung aja di situ lagi. Yang masuk ke dalam kebutuhan primer ada gambarnya di situ. Yang mana kebutuhan primer? Makan, baju, Kemudian yang sekunder apa itu? Kebutuhan apa sih sekunder? sekunder adalah kebutuhan pelengkap seperti rumah, kulkas, dan lain-lain. Mana gambarnya? Selanjutnya tersier adalah kebutuhan yang mewah seperti barang-barang mewah seperti rumah, mobil mewah. Tunjukkan mana itu gambarnya? Itu apa, gambar apa? Mas, Perhiasan ya? Nah, masuknya kategori barang mewah? Apa lagi itu? Lamborghini, Oh, mobil apa? Lamborghini, Lamborghini. Termasuk mobil mewah? Berikutnya kebutuhan? jasmani adalah kebutuhan seperti olahraga, Iya. Kemudian? rohani, kebutuhan rohani seperti beribadah, mendapatkan kasih sayang, dan lain-lain. Selanjutnya Kebutuhan? kebutuhan Ya. Apa aja? kebutuhan saat ini seperti Alat tulis, tenaga, handphone. Kalau kebutuhan yang ada itu apa? biaya Sekolah, asuransi. Ya, oke. Kebutuhan apa lagi? individual. Kebutuhan individual. Seperti apa aja? Kebutuhan individual. Nah, kebutuhan apa lagi? Individual seperti perbedaan jenis kelamin, perbedaan daya, Nah, perempuan memakai laki-laki memakai kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama apa aja contohnya? Pasar dan lain. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 untuk presentasi dari kelompok 2 dan 1 sudah diwakili oleh kelompok 3 karena yang kelompok 1, 2, 3 yang menggunakan Google Classroom ya, yang menggunakan HP, kelompok 3 dan 4 yang menggunakan LKPD. Oke, terima kasih. Kita lanjut dengan materi penutup nih sebelum kita akhiri.
mengakhiri pelajaran kali ini. Coba Ibu ingin kalian bisa merefleksikan. Nah, siapa yang bisa acungkan tangannya? Pengalaman apa yang sudah didapatkan hari ini? Boleh Tian? Pengalaman belajar terima. Belajar terima. Apa Len? Mengetahui semua tentang sebagai kebutuhan. Oke, pertanyaan yang kedua. Menurutmu, ketika mempelajari materi hari ini? Coba kenapa Deswita? Iya. Kenapa? Menurut kamu penting kenapa mempelajari materi ini? Ada yang lain? Boleh? Esa? Ya, mengetahui tentang kebutuhan manusia. Jadi kita bisa membedakan ya, mana yang kebutuhan sekarang, mana yang kebutuhan akan datang, mana primer, sekunder, dan tersier. Atau kita bahkan dikenal mana itu kebutuhan, mana keinginan. Yang ketiga, apa yang akan kalian pelajari agar hasil belajarmu lebih baik di masa yang akan datang? Lebih sungguh lebih rajin. Oke, untuk pembelajaran hari ini kalian sudah luar biasa. Untuk tugas yang akan datang, coba kalian baca kembali ya. Nanti untuk minggu depan kita akan mengadakan tes informatif. Itu materi kebutuhan. Siap ya? Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Ibu closing sekali lagi ya. Untuk pembelajaran materi ini kalian sudah luar biasa. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kalian pelajari kembali ya. Karena minggu depan kita akan mengadakan tes formatif. Siap ya? Siap. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pasca Observasi sama saya Dian Gunawan SPD. Saya masih ditemani oleh Bu Saripah SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada akademik, dan juga saya ditemani oleh Ibu Prefes Bu Mas Widya. Alhamdulillah pada kegiatan pasca observasi hari ini kita bisa berkumpul. Dalam percakapan pasca observasi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang pertama, pertanyaannya adalah akan saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah dilakukan. Terima kasih pada Bapak Dian yang sudah memberikan pertanyaan. Sekali Pak, saya sudah melaksanakan kegiatan seperti yang berkaitan dengan pembelajaran. Perasaan saya ketika melaksanakan kegiatan itu sebetulnya seperti belajar seperti biasa. Ketika kita mengajar, tentu saja ada tujuan pembelajarannya, kemudian media, alat dan sumber pembelajarannya sampai kepada kegiatan pembelajaran. Kebetulan ketika kemarin saya melaksanakan kegiatan itu mengambil materi pokoknya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dengan sub materinya adalah kebutuhan manusia. Jadi
ketika pelaksanaannya anak-anak luar biasa. Mereka diajar untuk apa ya, kebutuhan yang saat ini mereka butuhkan. Anak-anak bertanya apa, menjawab satu persatu. Oh Bu, saya butuhnya buku, butuhnya ini, bahkan ada bilang Bu, saya butuh kuota. Oh bagus, berkaitan dengan bagaimana kebutuhan anak ketika belajar di kelas sesuai dengan aktivitasnya. Mungkin ya Pak, saya sangat senang sekali. Meskipun ada grogi ya, karena memang ada yang melihat gitu, jadi sedikit grogi. Mungkin itu Bapak. Jadi perasaan kita disebut perasaannya enjoy. Enjoy. Tapi ada plus-plusnya ya. Iya. Grogi-grogi udah biasa mungkin ya seperti itu. Oke, kalau begitu boleh nggak diceritakan kembali ketika pengembangan ibu yang lakukan di dalam kelas, tahapan yang kedua pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan? Yang pertama adalah mungkin berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan potensi sosial emosional. Ketika berlangsung ada beberapa tahap. Yang pertama berkaitan dengan berdiferensiasi secara proses, kemudian konten dan program. Ada beberapa langkah yang saya berikan kepada anak-anak, bagaimana anak dibuat kelompok gitu, sesuai dengan kemampuannya, dengan minatnya. Karena sebelum saya mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya melakukan tes diagnostik minat dulu, gitu ya. Jadi ada yang berkaitan kemampuannya tinggi, kemudian sedang, ada yang di bawah, meskipun di bawah, maka proses berdiferensiasi ini akan saya berikan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi dibuat kelompoknya. Kalau yang sudah mahir atau di atas rata-rata, saya menggunakan aplikasi yang sedikit memerlukan keterampilan lebih. Dan kalau yang sedang, saya berikan anak-anak LKPD-nya sesuai. Misalkan mereka membuat tulisan, gitu, kemudian mengisi kolom-kolom. Kalau yang di bawah, saya cukup menempelkan gambar saja. Setelah itu anak-anak kemudian melakukan presentasi ke depan sesuai dengan kelompoknya. Jadi alhamdulillah pelaksanaannya sudah aktif dan luar biasa. Oke. Kalau melihat dari kegiatan yang dilakukan dan menurut pribadi luar biasa. Jadi bisa menganalisis anak-anak itu dari yang awal kan kita dalam menyesuaikan LKPD ini pun disesuaikan. Kemudian juga jelas, kan tidak. Biasanya kan kalau di kelas itu, oh ini anak laki semua, gitu kan, ini perempuan semua. Kalau kan ini dengan kemampuan yang baik, ini kurang baik. Ternyata ibu klasifikasi diagnostik itu luar biasa mendefinisikan sesuatu. Oke, kira-kira sejauh mana menurut ibu nih kegiatan pembelajaran itu berhasil atau tidak? Alhamdulillah, karena anak sekarang sudah luar biasa ya, ketika presentasi gitu sudah mulai berani untuk tampil ke depan. Insya Allah menurut saya sudah luar biasa, sudah bagus. Ketika saya lihat hasil pembelajarannya, bahkan ketika menjadi guru model, mereka bilang sudah luar biasa, mampu menguasai materi dengan metode yang berdiferensiasi tadi Pak. Ada produk, konten, sama proses. Sehingga anak tidak merasa dibebani karena sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, kinestetik gitu ya. Jadi menurut saya insya Allah hasilnya berhasil Bu ya. Selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ibu inginkan dicapai ketika dilakukan observasi ini? Nanti ke depan saya ingin lebih mengembangkan lagi ya Pak, keterampilan terutama di model pembelajarannya, penguasaan IT-nya, sampai bikin metode yang buat anak luar biasa, lebih well-being lagi. Tapi sejauh ini Pak, kalau anak-anak rasanya, oh ibu pengen diajar lagi, nah itu udah ada kesenangan tersendiri ketika anak-anak bertanya, kok papa belajar lagi? Nah, jadi memang kan, mohon maaf ya Pak, kan kadang-kadang anak yang bosen deh belajar begini. Iya. Biasa. Kalau alhamdulillah sejauh ini menurut saya kelas yang saya ajar hasilnya memuaskan, insya Allah. Nah, saya ingin mendengar dari ibu nih, bagaimana
rancangan pembelajaran yang diterapkan mungkin dari segi strategi, model, atau metode pembelajaran ketika tadi saya simak perasaan ibu, ketika respons dari ibu sendiri, gitu kan, alhamdulillah luar biasa. Iya. Nah, ketika terjadi seperti itu dilakukan metode atau strategi atau pembelajarannya bagaimana? Yang sudah saya laksanakan kemarin, yang sudah dipraktekkan di kelas, strategi yang saya lakukan adalah menggunakan metode saintifik itu ya Pak. Kemudian ada juga yang PJBL, proyek project learning itu ya Pak, sehingga anak-anak itu diberikan LKPD, kemudian mereka berani tampil ke depan, kemudian berani bertanya, memberikan jawaban, sehingga kelas itu menjadi hidup dan tidak jenuh. Mungkin itu ya Pak yang sudah saya laksanakan. Mungkin nanti ke depan saya ingin lebih lagi dengan metodenya. Bagus ya. Jadi saya coba metode yang baru, jadi ada strategi yang baru juga dengan situasi dan kondisi materi aja yang kita. Betul. Selanjutnya bagaimana media pembelajaran yang digunakan selama mengikuti dalam kelas? Media yang saya pakai yang pertama itu adalah buku paket ya. Buku paket yang sudah disediakan oleh sekolah, anak-anak tidak usah beli, sudah disediakan di perpustakaan dan itu sudah didistribusikan. Jadi setiap anak sudah memiliki buku paket, kemudian ada modul ajar, kemudian juga video yang sudah saya siapkan ketika menggunakan fokus atau proyektor, kemudian gambar-gambar yang saya gunakan, yang siapkan ketika anak-anak nanti mengerjakan LKPD berkaitan dengan kebutuhan hidup materi saya tadi. Kemudian ada laptop dan tentu saja pasti ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini Bu ya, dalam medianya ternyata yang dilakukan selama ini yang mengikuti perkembangan zaman IT dan teknologi yang berjalan, gue bisa memanfaatkan media tersebut sehingga setelah ketika ibu mengajar di dalam kelas, anaknya antusias, bersemangat. Nah, ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, ya, kira-kira siapa? Ibu tuh ngajar kelas berapa? Jam berapa sih waktu itu? Yang saya lakukan itu mengajar kelas 7 Pak, di hari Selasa yang 1 ke 2. Kebetulan kelas yang luar biasa, kelas yang paling aktif, kelas yang paling menyenangkan. Pas di hari itu kebetulan dan memang alhamdulillah. Untuk sekolah ibu, nah sekolah ibu nih, nah, kita sudah ngomongin kelas, gitu kan, ngomongin jam berapa. Ibu sekolah di mana sih untuk mengajar sendiri kan? Ya, kita sekolahnya kan ibu belum bicarakan. Kira-kira bu ngajarnya di mana sih? Oh. Kalau saya kan udah pertama juga suka lupa. Iya. Terima kasih Pak Dian yang pertanyaannya luar biasa. Nah inilah sekolah di mana tempat saya mengajar di SMP Negeri 1, yang memang posisinya di pinggir jalan utama Pantura ya, di jalur utama Pulau Jawa dari Jakarta sampai ke Surabaya pasti lewat ini. Sebelum adanya jalan tol juga ini masih tetap ramai gitu sampai saat ini. Kalau sekolahnya ya memang sudah sejak lama berdiri dari tahun 66 kalau nggak salah. Jadi sudah memang sekolah yang kalau disebut usia mungkin sudah sangat senior, ya, sudah sangat luar biasa, maka dijadikan kadang-kadang sebagai sekolah rujukan, sekolah model, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya juga bisa lebih lagi ada actionnya di sekolah, gitu ya, lebih bermanfaat, terutama bermanfaat buat siswa ya, sehingga menjadi kenangan yang manis ketika diajar oleh saya, menjadi pembelajar sepanjang saya dan selalu ingat kepada saya dimanapun siswa itu. Jadi yang saya garis bawahi adalah kenangan manis. Iya. Biar menjadi manis selalu dikenang. Iya. Gitu ya. Jadi selama ibu melakukan pembelajaran kan nggak kalah nih. Kekurangan. Kalau mau cek dulu, ibu udah perfect nih. Tapi kan sekarang ada tolak ukur buat pribadinya.
Namanya apa sih kekurangan yang bisa Iya. lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini kan? Iya. Mungkin bisa atau tidak ada kendala. Kalau kendala pasti ada, karena manusia pasti gak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Salah satu kendala mungkin Bapak juga tahu. Terus saya bicara tentang masih trouble IT, masih belajar tapi masih alhamdulillah ada peningkatan semenjak sering berkegiatan bersama dengan CGP, dengan BP, terutama dengan kajian. Lebih lagi sedikit lebih meningkat. Karena saya produk jadul ya, istilahnya di perguruan tinggi dulu tidak seperti sekarang, anak-anak tuh udah luar biasa. Tapi anak-anak apa ya, attitude-nya luar biasa. Ketika coba lihat ini, oh gini ibu gitu. Alhamdulillah. Karena memang pembiasaannya yang terus gitu, sehingga anak itu punya attitude gitu. Meskipun gurunya dalam arti tanda kutip yang masih belajar gitu, anak-anak mensupport yang luar biasa. Dan itu menurut saya adalah hal yang paling utama di sekolah itu adalah budi pekerti atau akhlak atau attitude yang memang menjadi bekal hidup seseorang. Ada yang tadi bilang pintar tapi tidak berakhlak itu kurang bagus. Jadi sebaiknya memang pintar dan berakhlak. Itu kendala saya di situ. Oke, sih. Saya suka nih kata-kata jadul nih. Jadul ternyata jadul itu bukan berarti tidak bermanfaat. Menurut saya pribadi unik terus terang. Kenapa? Karena kita di dalam kegiatan pembelajaran berkolaborasi, yang jadul, yang modern belum tentu kita bisa menciptakan pembelajaran yang asik masyarakat sekarang gitu ya. Jadi mengikuti zaman sekarang itu buat dan pembelajaran, mengikuti kelemahan ibu dengan cara apapun itu ternyata bukan kelemahan, aset yang perlu kita ungkapkan. Karena mungkin ketika ya ibu tidak bisa IT bertanya ya, kalau tadi kan jadul itu dengan teman-teman dulu kan tidak ada juga kalkulator kan, jadi seperti itu. Tapi ternyata yang namanya apapun itu belajar terus belajar kita bisa menjadi lebih baik. Oke ibu, luar biasa untuk kegiatan ini, best buat ibu pokoknya. Kira-kira gini posisinya setelah dalam pembelajaran, kapan ada perubahan lagi nggak? Ini udah pasti baru nih, soalnya kalau dari awal sampai akhir saya lihat ibu ini kalau bahasa apa itu berbeda. Ibu background jadul tapi energik gitu kan, luar biasa ya maksudnya kan. Saya juga anak-anak muda milenial belum itu bisa sebagus itu ketika dalam pembelajaran itu mudah-mudahan proses pembelajaran ke depannya lebih baik. Karena saya bilang namanya manusia tidak yang sempurna kan, yang sempurna hanya milik Allah, mungkin seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan lagi dan saya bisa pembelajaran. Mungkin dari saya ya ada tambahan dari ibu dalam kegiatan observasi hari ini sedikit penguatan buat kami nih. Ya. Dengan ilmu-ilmu atau yang sedang mungkin sekarang barangkali berlaku. Kemudian untuk kajian juga CBP sekali dalam melaksanakan observasi dan pasca observasi, khususnya di pasca ini Bapak sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan, indikator pencapaian, juga menyampaikan catatan hasil observasi, kemudian juga menanyakan yang perkembangan sudah sangat lengkap sekali yang Bapak ungkapkan dalam percakapan. Barangkali kita perlu tindakan lagi dengan dari pelatih. Sekian. Terima kasih banyak. Menjadi penguat buat kami ya, satu calon pemerintah. Mudah-mudahan walaupun calon sudah jadi pemerintah, kita bergerak karena
pendidikan kalau dari tangan kita. Ibu, terima kasih banyak kami minta waktunya. Dia terima kasih, Bu Nunung terima kasih, pokoknya the best ya buat ibu ya. Jadi waktunya yang bercerita pribadi, nah ini buat ini saja.